Ribuan pasukan Ukraina tewas dan kalah di kota Sloviansk Donetsk Timur. Akhirnya satu lagi kota jatuh ke tangan Rusia. Satu lagi kota di Donetsk Timur akhirnya jatuh ke tangan Rusia, ialah kota Sloviansk yang telah dibombardir yang akhirnya menghabisi seluruh pasukan Ukraina. Langkah selanjutnya pun akhirnya wilayah itu diambil alih pasukan Rusia. Tidak hanya itu saja, Zelensky tidak bereaksi apa-apa lagi soal kekalahan anak buahnya tersebut. Namun para rakyat sipil mendesak Zelensky untuk stop meminta bantuan lagi dan pilih menyerah, mengalah, dan damai. Seorang psikolog terlatih khusus pun dikerahkan untuk membantu warga yang terkena dampak setelah serangan itu. Serangan rudal Rusia terjadi pada hari Senin pukul 10.30. Dalam sebuah rekaman menunjukkan bangunan tempat tinggal yang rusak, puing-puing di jalan-jalan dan kendaraan terbakar. Serangan rudal tersebut menggunakan sistem pertahanan anti pesawat S-300 yang telah diubah fungsinya. Di sisi lain, komentar datang dari mantan Presiden Amerika Serikat yang menyatakan sebaliknya, Ukraina segera meminta damai karena saat ini negara Ukraina sebenarnya tengah dijadikan korban oleh NATO sebagai tameng melawan Rusia. Trump membandingkan cuplikan dari konflik tersebut dengan penghancuran ratusan situs yang biasa dilihatnya sebagai bagian dari bisnis konstruksinya. Tidak ada bangunan yang berdiri, jelas mantan pemimpin Amerika Serikat itu. Trump kembali mengulangi pernyataannya bahwa dia dapat mencapai kesepakatan damai di Ukraina dalam waktu 24 jam jika terpilih kembali. Namun dia menolak menjelaskan strateginya yang mengklaim itu akan sangat mudah tetapi tidak akan berhasil jika terungkap sebelum waktunya. Trump bahkan mengesankan pemilihan Presiden Amerika Serikat bahkan mungkin tidak terjadi tahun depan. Mungkin kita akan berada dalam perang dunia ketiga dengan para idiot yang melakukan apa yang mereka lakukan, ujarnya. Konflik seperti itu akan membuat dua perang dunia sebelumnya terlihat seperti kue pati. Tambahnya, wawancara hampir 1 jam itu adalah penampilan pertama Trump di Fox News sejak dia mengumumkan pencalonannya sebagai presiden tahun 2024. Aduh, bikin apes pasukan Ukraina saja. Militer Ukraina gunakan senjata abad ke-19 untuk bela Bahmut karena tidak ada lagi pasokan senjata dari Barat. Dan juga Zelensky dijauhi banyak negara termasuk negara NATO. Pasukan Ukraina yang mempertahankan kota Artyomovsk di Donbas atau Bahmut mengandalkan senjata Maxim era Victoria yang berada atau tersedia di era Victoria abad 19. Kabar tersebut diungkap Telegraph meskipun menerima bantuan Amerika Serikat dan NATO senilai puluhan miliar dolar, Kiev dilaporkan berjuang dengan kekurangan senjata dan amunisinya saat ini. Saya telah melihat senapan mesin Maxim dalam posisi siaga berkali-kali, ujar seorang tentara Ukraina kepada surat kabar Inggris. Dia menjelaskan terlepas dari usia mereka, itu adalah senjata yang cukup tangguh, namun tidak bisa menyelamatkan Ukraina dari waktu ke waktu. Diketahui, senjata tersebut diciptakan oleh Hiram Steven Maxim pada tahun 1884. Senapan Maxim adalah senapan mesin otomatis pertama di dunia. Menembakkan lebih dari 600 putaran per menit, senjata ini mengandalkan selubung air yang berada di sekitar laras untuk mencegah kepanasan pada zamannya. Seperti diketahui, Maxim banyak digunakan oleh pasukan kolonial Inggris di Afrika dan oleh pasukan kekaisaran Rusia dalam Perang Rusia-Jepang pada tahun 1904 dan 1905. Senjata itu sudah dianggap usang oleh Perang Dunia Pertama dengan pasukan Inggris menggunakan senapan mesin ringan Vickers sebagai gantinya.
malah di abad sekarang ini digunakan di era perang modern yang makin membuat malu Presiden Ukraina. Sementara itu, pasukan Ukraina mengatakan kepada Telegraph bahwa Maxim adalah senjata yang cukup efektif, namun tidak bisa mempertahankan pasukannya dari waktu ke waktu. Di sisi lain, Rusia memiliki artileri kendaraan lapis baja dan pasukan mereka 5-6 kali lebih besar dari Ukraina. Hal itu memperberat kerja para pasukan Ukraina di lapangan tempur. Dia menjelaskan, kami hanya memiliki senapan mesin dan RPG dari tahun 1986, senapan mesin Degitarov dari tahun 1943, dan senapan mesin Maxim dari tahun 1933. Amerika Serikat sendiri telah mengirim senjata sebelumnya dan amunisi ke Ukraina senilai 37 miliar dolar sejak operasi militer Rusia dimulai pada Februari lalu. Namun dengan persediaan barat yang menipis, penasehat Amerika menginstruksikan pasukan Ukraina menghemat amunisi mereka jika mereka berharap melakukan serangan balasan musim semi ini. Pejabat militer barat juga menasehati Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky agar tidak bergantung pada Artyomovs yang saat ini hampir jatuh ke tangan Rusia, malah sudah diduduki. Kiev merahasiakan jumlah korban, tetapi para pejabat Amerika Serikat percaya lebih dari 100.000 pasukan Ukraina telah dihabisi. Dan dengan banyak kerugian terjadi di banyak kota, menurut laporan Politico awal pekan ini. Meskipun para pejabat Amerika Serikat menganggap Artyomovs tidak penting secara strategis, itu adalah pusat logistik paling penting bagi militer Ukraina.